Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Jihan Salsabila dengan NIM 2261000019. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Potensi Utama Medan. Dan adapun video saya kali ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Edi Kristianta Tarigan, SHMA, untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Pidana. Pasal 32 KUHP, yaitu untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi penggeledahan itu adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan ataupun penyitaan terhadap rumah, tempat tertutup atau badan, dan pakaian seseorang. Penggeledahan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara pidana agar masalah menjadi lebih jelas. Pada dasarnya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penggeledahan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, penggeledahan rumah. Penggeledahan rumah itu adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam KUHP, tercantum pada pasal 1 ayat 17 KUHP. Lalu yang kedua ada penggeledahan badan. Penggeledahan badan ini adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita, tercantum pada pasal 1 ayat 18 KUHP. Nah, dalam pasal 35 KUHP, kecuali dalam tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan untuk memasuki, pertama itu ada gedung MPR atau DPR saat adanya sidang. Yang kedua, pada saat ibadah atau upacara keagamaan berlangsung. Dan yang ketiga, di ruang sidang pengadilan. Lalu penggeledahan memiliki tata cara yang diatur dalam pasal 33 KUHP yang berbunyi, pertama, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Penggeledahan itu pada dasarnya dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dan sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan ataupun penyidikan sesuai dengan penjelasan pasal 33 ayat 1 ini. Jadi tujuan keharusan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan adalah untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya yang akan dilakukan penggeledahan. Jadi penggeledahan itu tidak merupakan atau tidak dipergunakan sewenang-wenang oleh penyidik dan tanpa pembatasan dan pengawasan, demi juga membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau-semaunya sendiri. Kedua itu, dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Nah, apabila ada perintah secara tertulis oleh penyidik, maka petugas kepolisian yang bukan penyidik bisa memasuki rumah untuk melakukan penggeledahan atas perintah penyidik. Yang ketiga, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Yang keempat, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa dan atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Dan kelima, dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus segera dibuat suatu berita acara dan turunannya yang disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Lalu ada penggeledahan dalam keadaan mendesak, yaitu dalam pasal 34 KUHP mengatur mengenai penggeledahan dalam keadaan mendesak, yaitu berbunyi, pertama, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan dari pasal 33 ayat 5, penyidik dapat melakukan penggeledahan A. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada dan yang ada di atasnya. Yang kedua, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam, atau ada. Yang ketiga, di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya. Yang keempat, di tempat penginapan atau tempat umum lainnya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa adanya surat izin dari ketua pengadilan setempat. Hal mendesak ini dilakukan jika di tempat yang akan digeledah
diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana, atau benda yang akan disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan. Lalu kita masuk ke penyitaan. Pasal 1 angka 16 KUHP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang ini, yaitu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain harus adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Nah, sama seperti penggeledahan, penyitaan juga harus adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, dalam keadaan yang sangat perlu ataupun mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak saja. Dan untuk itu, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya. Lalu, adapun pihak yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. Bentuk-bentuk penyitaan dapat dibagi menjadi 3, yaitu penyitaan biasa atau umum, yaitu dengan menggunakan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Yang kedua, penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, yaitu dilakukan penyitaannya terlebih dahulu, lalu surat izin dari pengadilannya menyusul. Yang ketiga, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tidak perlu mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pada pasal 44 KUHP, benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, dan penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada penjabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Nah, jadi barang yang disita itu dijaga di penyimpanan benda sitaan negara dan merupakan tanggung jawab atau wewenang pejabat dari setiap tingkat pemeriksaan pada proses peradilan dan tidak boleh dipergunakan sama siapapun juga. Pasal 46 KUHP, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak apabila: pertama, kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan benda sitaan itu lagi. Yang kedua, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Yang ketiga, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai penggeledahan dan penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila ada materi saya yang kurang atau kata-kata saya yang kurang pantas, dapat dikritik atau diberi saran di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.